Halo, balik lagi sama gue. Masih di channel gue juga. Nah, kali ini agak beda ya. Kali ini kita ada di luar nih, nggak di kamar gue, biar gak bosan aja. Ini gue lagi di 25 PM di Sunset Road ya. Mohon maaf kalau audionya jadi agak berisik ya. Gue pakai shotgun mic. Mudah-mudahan suara gue tetap jelas kedengaran. Nah, kali ini gue mau nge-review sebuah produk buat GoPro. Jadi kalau biasanya helm kan gue rada bosen nih helm mulu gitu kan. Biar agak beda, sekarang aksesoris GoPro, yaitu filter. Kalau kemarin di video-video gue sebelumnya tuh gue sempat nge-review filter CPL buat GoPro. Nah sekarang gue pakai filter ND. Nah filter ND-nya itu dari Telesin. Ini dia. Ini baru banget datang kemarin dan belum sempat gue pakai. Kalau dibuka kalian dapat 3 gini nih. Ini ada ND4, ND8, sama ND16. Buat kalian yang masih bingung filter ND itu apa, intinya filter ND itu buat nurunin stop exposure. Jadi kalau misalkan gambar kalian terlalu terang, kalau buat fotografer sama videografer gitu ya, misalkan mereka mau nge-shoot, mau foto siang tengah hari bolong gitu yang silau banget, tapi mereka butuh speed lambat nih gitu. Kalau di kamera kan, kalau kita speednya kita lambatin kan gambar makin terang ya. Tadinya udah terang, makin terang lagi, buyar lah itu gambarnya. Nah, fungsinya di situ. ND filter dipasang buat nurunin stop supaya lebih gelap. Intinya nih kayak lapisan yang ditaruh di depan lensa untuk bikin makin gelap gitu, buat nurunin jadi nggak terlalu terang. Jadi lo bisa pakai speed yang lo mau, shutter speednya. Nah, kenapa ini gue pakai juga di GoPro? Mau gue pakai di GoPro, dipakai di buat motovlog. Karena gini. Kita ngomong agak teori fotografi sedikit gitu. Di teori fotografi, shutter speed itu biasanya 2 kalinya FPS, 2 kali frame per second. Anggaplah kalian pakai resolusi 1080p, 1080, lalu kalian set FPS-nya dianggaplah 60 frame per second buat motovlog ya. Kalau kalian pakai 60 frame per second, shutter speed yang menurut teorinya seharusnya adalah 120 seper 120 speednya. Kalian set FPS di 60, shutter speed di 120. Lalu kalau di GoPro tuh misalkan ISO-nya udah kalian set ke minimal 100 gitu. Lalu gambarnya masih terlalu terang karena mungkin terlalu cerah nih gitu kan. Nah, langkah yang biasa kalian lakukan adalah naikin shutter speed-nya lagi di atas 120, mungkin bisa 250, 400, 1000 atau berapa lah gitu kan. Tapi yang jadi masalah untuk di motovlog, kalau kalian naikin shutter speed sampai setinggi itu untuk nurunin exposure stopnya gitu ya, supaya nggak terlalu terang, yang jadi masalah adalah gambarnya jadi nggak realistis gitu. Nggak realistis dalam artiin kalau kalian motovlog kan di jalan nih, misalkan kalian nge-shoot mobil gitu ya, ban kan muter, tapi ban itu jadi kayak diem. Kalau kalian pernah lihat efeknya tuh kayak kalau kalian nonton video helikopter, tapi baling-balingnya kayak diem, kayak nggak muter. Nah, kayak gitu efeknya kalau shutter speed kalian terlalu tinggi. Nah, gimana caranya kalian bisa pakai FPS 60 dan shutter speednya tetap di 120, tapi gambarnya nggak blow up, nggak terlalu terang gitu ya. Ya itulah gunanya ND filter buat nurunin stopnya. Untuk harganya, harga filter ND Telesin ini ada di angka 200 ribuan. Gua rada lupa. Gue beli di online. Ini mungkin sekitar 230, 240 ribu sampai 250 ribu lah, tergantung tempat kalian beli, atau mungkin beda kota beda harganya. 60 per second, lalu shutter speednya gue pasang di 120. Lalu ISO minimalnya 100, ISO maksimalnya 400. Lalu ini color profile-nya gue set ke flat. Nah, kalau gue record, ini gue kasih lihat gambarnya ya. Ya, ini gambarnya nih yang bisa kalian lihat. Sekarang gue rubah. Nah, bisa dilihat ini agak blow up ya. Gue jalan dulu nih biar kalian bisa lihat kalau ke jalanan. Ya, balik lagi.
seperti yang kalian tadi bisa lihat kan, mungkin jalanannya nggak terlalu over gitu ya, agak over sedikit, tapi langit tuh blow up. Hari ini sekarang nih nggak terlalu cerah ya, agak mendung sedikit. Harusnya langit tuh ada sedikit warnanya lah, ada putih, terus ada agak kebiruan sama ada awan-awan hitam gitu. Tapi tadi kalian lihat kalau dengan settingan 60 frame per second, 120 speednya 120, langitnya overexposure semua, langsung putih semua. Nah, mari sekarang gue pasang, coba pakai yang paling ringan dulu lah ya, yang paling tipis dulu nih, yaitu ND4. Nah, cara pasangnya telesin gampang banget ya, tinggal masukin aja. Bisa dilihat di sini aja langsung turun ya, langsung lebih gelap. Nah, ini gue pakai ND8, bisa dilihat kelihatan banget langsung gelap. Langsung turun lagi, lebih gelap lagi. Nah, ini kita ke jalanan. Oke, langsung naik motor. Ini kita udah di motor nih. Ini gue pakai ini nih ya, apa namanya, ND filter yang 8, ND8 nih, yang tengah-tengah ya. Kalau yang paling kecil kan ND4. Ini ND8. Gue lepas dulu kali ya ND filternya. Ini seperti kalian lihat udah terpasang ya. Ini gue lepas dulu. Nah, kurang lebih terangnya kayak gini. Kalau 60 frame per second dengan FPS 120, dengan ISO minimal ini 100 ya. ISO minimalnya gue set ke 100, color profile-nya flat. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat langit tuh pasti wash out bahasanya gitu ya. Wash out tuh overexposure gitu, putih aja yang kelihatan karena terlalu terang. Nah, nanti di sepanjang jalan ini gue akan coba untuk gue pasang filternya supaya kalian bisa lihat perbedaannya tanpa merubah setting kamera, tanpa merubah setting di dalam GoPro-nya ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Sekarang gue pasang ND filternya. Ini ND filternya gue taruh di kantong karena ini gampang banget. Telesin ini ya, dia nggak ada sistem penguncian atau apa, beneran tinggal dimasukin aja nih. Gue masukin nih ke GoPro-nya. Aduh, gue rada longgar masang GoPro-nya, jadi kedorong GoPro-nya. Ya mohon maaf kalau angle-nya berubah, tapi mudah-mudahan ini terlihat jelas ya. Ini udah pakai ND filter nih, bisa kalian lihat ya. Nah, ini direcord dengan ND filter ND8 dari Telesin. Nanti kita masuk tol, kita cobain juga perbedaannya kalau di jalan tol. Karena di tol kan enak, nggak ada pohon, nggak ada apa-apaan, jadi benar-benar bakal kelihatan gitu jalanan sama langit. Ya karena dulunya gue adalah fotografer landscape gitu ya, gue suka foto-foto pemandangan. Kebawa saat gue bikin video-video motovlog gini pun, gue lebih suka yang kelihatan langitnya gitu. Langitnya tuh terlihat banyak gitu. Jadi nggak cuma bagian depan motor doang, tapi atau jalanan doang gitu ya. Gue pengen langit tuh terlihat juga. Nah, yang jadi masalah di langit ya gitu, terkadang kita naikin, wah Harley nih, ini Street 500 kalau nggak salah, Harley paling murah. Ya jadi ngomongin Harley. Nah, yang jadi masalah di GoPro adalah kalau gue buat motovlog siang-siang, kadang gini,
Jalanannya bagus, terlihat terang gitu ya dan bagus, tapi begitu ke langit, langitnya jadi wash out putih gitu, jadi terlalu overexposure, terlalu terang. Nah, kalau kita pakai filter CPL doang, kayak video gue yang dulu tuh sempat gue pakai filter CPL, itu rada turun sedikit memang gambarnya, tapi fungsi CPL sebenarnya bukan itu gitu, bukan nurunin stop exposure, tapi filter CPL itu gunanya untuk naikin saturasi dan kontras warna dan mengurangi refleksi gitu ya, refleksi di kaca dan di air. Kalau kita beneran ngincer cuma nurunin stop, ya lebih bagus pakai ND filter. Oke, ini dia di jalan tol. Kita ke arah pulang, arah Nusa Dua. Nih gue copot lagi supaya kalian bisa lihat ya lebih jelas terangnya gitu. Oke, ini adalah tanpa filter ND. Ini gue nggak pakein filter ND 8. Cuaca lumayan cerah nih ke arah Nusa Dua. Settingan di GoPro ini Pro Tune-nya nyala di setting manual ya. Full HD 1080 60 frame per second. Shutter speed yang dipakai 2 kalinya fps yaitu 120. Color profile flat. Ya ini adalah hasilnya. Kalau kalian mau setting manual dengan teori fotografi dan videografi yang benar gitu. Teori fotografinya shutter speed 2 kali fps. Walaupun cuma teori ya, bukan harga mati teorinya. Nah, supaya bisa membandingkan, ini gue pasang ND8 dari Telesin ya, ND filter ND8 nih. Nih gue pasang dulu. Oke, ini yang sudah terpasang filter ND. Kalau ND4 menurut gue terlalu tipis ya, efeknya nurunin stopnya kayaknya terlalu sedikit gitu. Kalau ND8 nih kayaknya menurut gue paling cocok nih. Kalau ND16 untuk hari ini terlalu ekstrim buat gue, karena hari ini nggak terlalu cerah, nggak terlalu panas gitu Bali. Mungkin kalau gue nge-shoot di besok-besok gitu, kalau yang cerah banget, yang langitnya beneran panas dan putih banget gitu ya, itu kayaknya ND16 lebih cocok karena dia nurunin stopnya lebih banyak lagi. Sebelum video ini, dimana gue nggak punya ND filter, gue biasanya ya setting shutter speednya ke auto. Ya sebenarnya hasilnya nggak ada masalah juga kan, buktinya video gue juga fine aja gitu selama ini. Cuman ya lebih yakin aja gitu, lebih enak aja kalau lo bisa setting manual gitu ya, sampai semuanya lo setting manual gitu, ISO, FPS, shutter speed, color profile. Ya menurut gue lebih yakin aja gitu, hasilnya akan bagus gitu. Cukup sekian video gue hari ini, udah kelamaan kayaknya gue ngebacot mulu, nanti kepanjangan videonya. Thank you yang udah subscribe dan nge-like video-video gue. Yang belum subscribe boleh lo di subscribe supaya gue makin ini kan termotivasi gitu untuk motovlogging lebih bagus lagi, atau nge-review helm lebih banyak lagi gitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Mungkin kalian lagi kepikiran mau beli ND filter Telesin ini tapi masih ragu-ragu, ya ini reviewnya. Lalu semoga kalian menikmati video gua hari ini juga. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di samping, mungkin di kiri atau di kanan ya, gue taruhlah di situ. Nanti kalian bisa klik untuk menikmati video gue yang lain dan subscribe ke channel gue. Sekian hari ini, thank you guys, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Bye bye.